Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Irsyad, Mbak Rara, dan Mister Lu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, setiap kelompok akan menampilkan hasil karya mereka dalam bentuk poster maupun infografis yang berisikan gagasan dan analisis terhadap topik yang telah ditentukan di masing-masing kelompok. Nama saya Jafia Ramiksi Rifat akan memandu jalannya sesi ini. Setiap kelompok akan diberikan waktu untuk mempresentasikan posternya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada. Baik, langsung saja kita mulai dengan presentasi dari kelompok 1. Kepada perwakilan dari kelompok 11, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok SAS, kita mengangkat isu ketenagakerjaan negara dengan studi kasus, studi tentang pekerja migran di Asia Tenggara. Anggota kelompok kami ada Fadil Ramadan dengan saya sendiri, ada Elnaya Priscilia, ada Javi Meksi Arifat, ada M. Arkan, Asi Sandri, ada Raditya Noval Pratama. Yang pertama, latar belakang. Mobilitas tenaga kerja akhir-akhir ini atau recently menjadi fenomena penting di Asia Tenggara. Imigran mayoritas dari negara berpendapat rendah. Migrasi tenaga kerja ini didorong oleh kesenjangan ekonomi, peluang kerja yang terbatas di negara asal. Meskipun imigran-imigran ini berkontribusi besar terhadap ekonomi kawasan, pekerja migran sering menghadapi berbagai serius. Banyak dari mereka bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai, mengalami eksploitasi, kekerasan, atau diskriminasi. Kondisi kerja yang gak manusiawi ini dan lemahnya pengawasan agen tenaga kerja itu memperburuk situasi imigran-migran yang ada di Asia Tenggara. Mengapa sih permasalahan utama dari para imigran ini? Yang pertama itu ada eksploitasi dan pelanggaran HAM. Kalau menurut laporan tahunan situasi perdagangan manusia yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang berjudul Trafficking in Person Report 2022, semakin banyak di kawasan Asia Tenggara menjadi ladang bagi praktik perdagangan manusia akibat lemahnya penegakan hukum dan korupsi yang masih merajalela. Ini didapatkan dari Migrant Care 2023. Permasalahan yang kedua ada status hukum dan perlindungan yang lemah. Biasanya pekerja-pekerja migran ini mayoritas adalah pekerja migran ilegal. Pekerja imigran ilegal sendiri itu ada individu yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi dan tidak melalui prosedur yang diatur oleh pemerintah. Pekerja migran legal ini sangat rentan jadi korban eksploitasi dan perdagangan orang. Karena status ilegal mereka ini menghilangkan akses terhadap perlindungan hukum dan membuat mereka enggan melapor jika mengalami kekerasan atau pelanggaran karena takut dideportasi atau dikenakan sanksi-sanksi pidana. Nah, situasi inilah yang dimanfaatin oleh pelaku eksploitasi itu sendiri, baik individu maupun sindikat yang kerap menahan dokumen penting seperti paspor, membatasi kebebasan bergerak, dan memaksa pekerja menjalani jam kerja panjang dengan upah rendah atau bahkan tanpa upah sama sekali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk Lalu presentasi. selanjutnya yaitu ada upaya dan kerjasama regional. Yaitu ada tiga hal. Yang pertama di tingkat regional ASEAN, ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada tahun 2007, komitmen awal perlindungan hak bekerja. Yang kedua yaitu ASEAN Consensus pada tahun 2017, yaitu menjamin hak-hak pekerja dengan tanggung jawab bersama antara negara pengirim dan juga negara penerima. Yang ketiga yaitu kerjasama bilateral. MOU Indonesia dengan Malaysia pada tahun 2022 dan perjanjian Filipina dengan Singapura yang mengatur kontrak serta jaminan sosial bagi pekerja migran. Yang kedua yaitu tingkat nasional. Yang pertama Indonesia yaitu program One Channel System dan Desmigratif untuk regulasi dan pelindungan. Yang kedua yaitu Filipina, lembaga POEA atau Philippine Overseas Employment Administration dan OWA Overseas Workers Welfare Administration. Dan yang ketiga yaitu fokus utamanya pelatihan, keterampilan, dan pelindungan hukum bagi pekerja migran. Lalu ada dukungan internasional, yaitu yang pertama dari
ILO atau International Labour Organization mendukung standar kerja internasional. Yang kedua yaitu IOM, International Organization for Migration, membangun sistem migrasi yang aman dan tertib. Dan ada juga tantangan, yaitu meski ada kemajuan, tantangan masih ada dalam penegakan hukum dan pemerataan perlindungan untuk sektor informal. Penjelasan tantangannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk tantangan utamanya itu di Asia Tenggara adalah perlindungan dan eksploitasi hak asasi manusia atau HAM, termasuk kekerasan, gaji tidak dibayar, penahanan dokumen, dan risiko tindak pidana perdagangan orang atau TPPO oleh agen nakal. Dan masalah ini diperparah oleh isu legalitas, rendahnya kapasitas SDM yang menyebabkan daya tawar lemah, serta dampak sosial berupa gangguan psikologis pada anak yang ditinggalkan. Dan untuk saran dan solusinya ini terdapat beberapa, itulah penguatan regulasi nasional dan mekanisme perlindungan, mencakup penegakan hukum tegas terhadap pelaku eksploitasi, reformasi biaya migrasi, dan peningkatan akses bantuan hukum di negara tujuan. Oke, untuk kesimpulannya, isu pekerjaan migran dari Indonesia dan Filipina di Asia Tenggara adalah masalah multidimensi yang berakar pada risiko eksploitasi dan kekerasan yang tinggi akibat lemahnya posisi tawar pekerja di sektor informal, diperburuk oleh masalah legalitas, dan rendahnya daya saing keterampilan yang secara sosial berdampak negatif pada keutuhan keluarga. Oleh karena itu, solusi yang kuat sangat diperlukan yang mencakup penguatan regulasi nasional dan penegakan hukum terhadap TPPO, reformasi sistem biomigrasi, serta investasi besar-besaran pada pelatihan keterampilan dan bahasa untuk meningkatkan daya saing pekerja di sektor formal. Oke, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 atas pemaparan yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan buka sesi tanya-jawab. Kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Apakah ada? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kepada kelompok berikutnya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 12. Kepada perwakilan kelompok 12, kelompok waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, di sini kami kelompok 12 mengangkat isu pelestarian bahasa lokal di ASEAN. Yang pertama itu kawasan ASEAN itu memiliki keberagaman bahasa ya. Indonesia juga punya 700 bahasa daerah. Jadi di ASEAN ini terkenal dengan keragaman linguistik terbesar di dunia. Seperti di Malaysia itu ada bank sekolah untuk melestarikan bahasa ini. Juga Malaysia ini bahasa daerah sehari-hari mendukung program ini. Kemudian ada fakta umum, yaitu lebih dari 1.200 masyarakat di Asia Tenggara ini punya bahasa. Bahasa ini sebagai identitas masyarakat di ASEAN, namun lebih dari sepertiga bahasa ini terancam punah karena globalisasi dan juga modernisasi. Kemudian selanjutnya ada fungsi bahasa lokal sebagai sarana diplomasi budaya. Fungsi bahasa lokal sebagai simbol identitas budaya. Jadi bahasa lokal bukan hanya sekedar bahasa untuk komunikasi, tetapi juga menjadi identitas dari suatu negara. Kemudian selanjutnya ada fungsi bahasa sebagai media. Jadi untuk menyampaikan nilai-nilai leluhur dan juga sejarah dari leluhur, bahasa ini juga digunakan. Kemudian ada fungsi bahasa lokal ini sebagai sarana diplomasi budaya. Jadi bahasa ini dapat memperkuat solidaritas regional antar bangsa gitu. Kemudian di sini ada beberapa program dari ASEAN yang mendukung untuk adanya pelestarian bahasa. Yang pertama itu ada UNESCO Endangered Language Program. Nah, meskipun di ASEAN ini belum punya program resmi untuk melestarikan keberagaman bahasa ini, tapi UNESCO ini menghidupkan lindungi bahasa hingga tidak nah gitu. Jadi bijak UNESCO ini melestarikan
yang Declaration of Culture dan Warisan Budaya Nasional melalui prahukum. Kemudian ada juga, udah itu aja. Sekian poster kami. Baik, terima kasih atas presentasi yang sangat bagus dari kelompok 12. Apakah ada yang ingin bertanya dan ingin menyampaikan tanggapan? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan beralih ke kelompok terakhir. Untuk kelompok 13, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaratun sebagai perwakilan dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan tentang peran program ASEAN University Network atau AUN dalam pembentukan identitas bersama ASEAN, studi kasus kolaborasi universitas di Indonesia dan Thailand. Yang pertama, ASEAN University Network atau AUN merupakan inisiatif penting dalam bidang pendidikan tinggi yang dibentuk di tahun 1995 untuk kerjasama akademik antar negara anggota ASEAN. Program ini jadi bagian dari upaya membangun komunitas ASEAN yang berorientasi pada integritas regional tidak hanya di bidang ekonomi dan politik, tapi juga sosial dan budaya. Tujuan utama dari AUN sendiri ialah membangun platform pendidikan tinggi yang terhubung dan kompetitif di ASEAN melalui peningkatan kualitas akademik, riset kolaboratif, dan pemahaman lintas budaya guna mendukung visi One ASEAN Identity. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup, kebijakan, dan teknis. Ruang lingkup mencakup peran program ASEAN University Network dalam mendukung pembentukan identitas bersama ASEAN melalui kerjasama akademik dan budaya antara universitas di Indonesia dan Thailand. Fokus utamanya ada di kegiatan kolaboratif kayak mobilitas mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, pertukaran budaya, serta penyelarasan kurikulum yang mencerminkan nilai ASEAN. Kebijakannya, yaitu program ASEAN ini berfokus pada penguatan kerjasama pendidikan melalui satu peningkatan mutu akademik lewat standar AUNGA, yang kedua mobilitas akademik regional melalui AUN CTS, yaitu Credit Transfer System, yang ketiga ada kolaborasi riset strategis di bidang teknologi, sosial budaya, dan keberlanjutan, dan yang terakhir ada penguatan identitas ASEAN melalui pendidikan lintas budaya. Pembahasan teknisnya yaitu program ASEAN University Network atau AUN dalam kontribusinya terhadap pembentukan identitas bersama ASEAN dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari pembakuan mutu dalam kognitif, mobilitas dan pengalaman lintas budaya atau afektif, kerjasama riset dan proyek sosial ASEAN atau kolektif, dan festival budaya, serta agenda soft power. Yang selanjutnya yaitu dampak program AUN terhadap pembentukan identitas bersama ASEAN. Penguatan identitas regional melalui pendidikan tinggi dapat diwujudkan melalui dorongan kesadaran kolektif sebagai warga ASEAN melalui kurikulum, pertukaran pelajar, dan program bersama. Dan selanjutnya yaitu peningkatan mobilitas akademik dan interkultural dalam program seperti AUN ACTS atau ASEAN Credit Transfer System memfasilitasi pertukaran pelajar lintas negara. Yang ketiga yaitu kolaborasi penelitian dan inovasi regional. Universitas anggota AUN misalnya UI dan Chulalongkorn terlibat dalam joint research tentang isu-isu ASEAN seperti perbaruan iklim, pendidikan inklusif, dan kesehatan masyarakat. Nah, status implementasi tantangan dan program hambatannya itu ada apa aja? Yaitu program ASEAN University Network telah menjadi pilar penting dalam pembentukan identitas bersama ASEAN melalui kolaborasi pendidikan tinggi, khususnya antara Universitas Indonesia dan Thailand. Implementasinya terlihat dari pertukaran pelajar, penelitian bersama, dan harmonisasi standar mutu pendidikan seperti AUNQA dan AUN-ACTS. Namun, program ini masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan kapasitas antar universitas, keterbatasan pendanaan, perbedaan sistem akademik, dan belum meratanya digitalisasi. Selain itu, meskipun AUN mendukung integrasi regional, pembentukan identitas ASEAN belum menjadi fokus eksplisit dalam semua programnya.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum lintas budaya, dukungan kebijakan nasional, serta perluasan akses dan partisipasi agar AUN dapat lebih optimal dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang people-centered dan beridentitas bersama. Yang terakhir yaitu kaitan dengan strategic goal dari ASEAN Our Shared Future nomor 4 dan 8. Yang pertama yaitu strategic goal nomor 4, strengthening ASEAN identity and sense of belonging, yaitu kegiatan AUN memperkuat identitas bersama ASEAN melalui interaksi lintas negara, pertukaran budaya, dan kolaborasi akademik. Kontribusinya terhadap ASEAN 2045 yaitu memperkuat people-to-people connectivity, yang kedua meningkatkan kesadaran dan kebanggaan identitas ASEAN, yang ketiga dalam mendorong terbentuknya komunitas belajar lintas batas atau ASEAN Learning Community. Dan selanjutnya itu strategic goal nomor 8, Youth Empowerment and Participation. AUN memberi ruang bagi pemuda ASEAN untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusinya terhadap ASEAN 2045 ialah mendorong keterlibatan pemuda dalam ASEAN Community Building, menumbuhkan generasi muda yang inovatif dan berdaya saing global, serta memperkuat jejaring kepemimpinan muda lintas negara. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan? Baik, jika tidak ada, mari kita tutup. Demikian rangkaian presentasi poster dari kelompok 11, 12, dan 13. Semoga dari kegiatan ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan inspirasi dalam mengembangkan ide dan penelitian di bidang kita masing-masing. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, kerjasama, dan partisipasi kepada semua pihak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata selama saya memandu jalannya acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.